kemajuan pembangunan adalah standar atau indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu negara atau wilayah telah berhasil mencapai tujuan pembangunannya. Penting untuk diingat bahwa kemajuan tidak hanya diukur dari seberapa banyak uang yang dihasilkan, tetapi juga seberapa baik kualitas hidup manusianya. Pembangunan bukan sekadar membangun gedung, melainkan usaha terencana untuk mengubah hidup masyarakat menjadi lebih baik secara material maupun spiritual. Menurut ahli ekonomi Michael Todaro, pembangunan dianggap berhasil jika memenuhi 3 hal pokok. 1. Kebutuhan hidup. Masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 2. Harga diri. Meningkatnya martabat masyarakat sebagai manusia. 3. Kebebasan. Masyarakat memiliki kemampuan untuk memilih hak-hak asasinya. Pada dasarnya, keberhasilan pembangunan dapat diukur dengan menggunakan beberapa tolak ukur. Tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dilihat berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan produksi barang dan jasa secara berkelanjutan di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pendapat para tokoh, dalam pandangan Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan kemampuan negara untuk menyediakan beragam barang ekonomi dalam jumlah besar bagi penduduknya. Dalam pandangan Sumitro Jojo Hadikusumo, pertumbuhan ekonomi berpusat pada bagaimana masyarakat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Menurut World Bank 2010, pertumbuhan ini tidak hanya meningkatkan kekayaan negara, tetapi juga berpotensi menurunkan angka kemiskinan dan menyelesaikan masalah sosial. Sejarah mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi terkadang tidak dibarengi dengan kemajuan sumber daya manusia. Dalam beberapa kasus, saat ekonomi tumbuh, angka pengangguran dan kesenjangan antar wilayah justru meningkat. Pertumbuhan tersebut merujuk pada situasi di mana terjadi kenaikan Gross Domestic Product atau produk domestik bruto di suatu wilayah. PDB adalah total pendapatan dari semua barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu negara, termasuk oleh orang asing di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya dilihat setahun sekali. Dengan pembagian triwulan, pemerintah dapat memantau kesehatan ekonomi secara real-time. Jika ada penurunan di triwulan tertentu, kebijakan perbaikan bisa segera diambil tanpa harus menunggu akhir tahun. Triwulan adalah periode waktu selama 3 bulan berturut-turut. Jika 1 tahun memiliki 12 bulan, maka 1 tahun dibagi menjadi 4 triwulan. Triwulan 1, Januari, Februari, Maret. Triwulan 2, April, Mei, Juni. Triwulan 3, Juli, Agustus, September. Triwulan 4, Oktober, November, Desember. Ada 2 jenis PDB yang sering digunakan. PDB atas dasar harga berlaku dan PDB atas dasar harga konstan. Kelemahan PDB bersifat global dan tidak menggambarkan kesejahteraan penduduk secara mendalam. PDB berbeda dengan PNB. PNB adalah total pendapatan dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga suatu negara, termasuk mereka yang bekerja di luar negeri. Selama ini, pendapatan per kapita, baik PNB maupun PDB, sering digunakan sebagai tolak ukur utama kemakmuran masyarakat. Logikanya, jika ekonomi tumbuh, masyarakat dianggap makin sejahtera. Para ahli berpendapat bahwa angka pertumbuhan saja tidak cukup, karena seringkali mengabaikan distribusi pendapatan. Artinya, ekonomi bisa saja tumbuh, tapi uangnya hanya berputar di kelompok kaya saja. Agar keadilan tercapai, pemerintah perlu merancang kebijakan agar pendapatan nasional tersebar merata dan berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan. Yang pertama, Pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa. Beberapa contohnya adalah program beasiswa bagi siswa sekolah dan bantuan tunai. yang kedua, Meningkatkan aset kaum miskin dengan memperluas fasilitas pendidikan bagi rakyat miskin. yang ketiga, Penerapan pajak hasil progresif, yaitu hasil dari pajak dapat digunakan dalam program-program yang dirancang sesuai keadaan. Indeks pembangunan manusia. Selain menggunakan indikator berupa PDB dan PNB, pembangunan juga dapat diukur menggunakan indikator pendekatan sosial, yaitu indeks pembangunan manusia. IPM adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan dan kualitas hidup manusia di suatu negara. IPM mencerminkan hasil pembangunan manusia melalui 3 indikator utama: kesehatan, pendidikan, dan akses ekonomi.
Berikut 3 dimensi utama yang menjadi IPM. 1. Dimensi umur panjang dan hidup sehat. Indikator utamanya adalah umur harapan hidup saat lahir yang mengukur rata-rata perkiraan lama hidup seseorang. Yang kedua, dimensi pengetahuan dan pendidikan. Dimensi ini diukur menggunakan 2 indikator, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Nomor 3, dimensi standar hidup yang layak. Indikatornya adalah pengeluaran real per kapita yang disesuaikan. Kegunaan untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Akhirnya, kita menyadari bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak bisa hanya diukur dari angka-angka di atas kertas atau deretan gedung mewah semata. Pembangunan yang sesungguhnya adalah tentang manusia, tentang bagaimana setiap individu bisa hidup sehat, mengenyam pendidikan yang layak, dan memiliki kemerdekaan atas hak-hak asasinya.